Halo Sobat Belajar, selamat datang. Saya ucapkan kepada kalian, bertemu lagi dengan saya Bapak Ilham di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang persen. Tapi sebelum itu, silakan kalian lihat gambar di samping ini. Itu adalah gambar kepingan uang logam dari negara Singapura. Dan uang logam yang paling besar yang ada di tengah itu adalah $1. Ya, $1. Lalu, 4 koin yang berada di sisi kiri kanan $1 tersebut ukurannya lebih kecil, tetapi bilangannya besar. Apakah mereka $5, $10, $20, dan $50? Bukan ya, tapi itu adalah sen. Perbandingannya seperti ini. 2 keping 50 sen sama dengan $1, atau 5 keping 20 sen sama dengan $1 juga, atau 10 keping 10 sen sama dengan $10. Atau boleh juga campuran semua jenis kepingan uang sen yang berjumlah 100, maka nilainya sama dengan $1. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena nilai $1 di negara tersebut nilainya cukup tinggi, sehingga pemerintah membutuhkan pecahan uang yang lebih kecil nilainya. Contoh penggunaannya seperti ini. Misalkan kalian pergi ke Singapura lalu hendak membeli sebotol air mineral. Harganya seperti ini. Maka kalian harus mempersiapkan $1 ditambah dengan 20 sen. Jadi kesimpulannya dari ilustrasi tadi bahwa sen tercipta dari terpecahnya $1 menjadi 100 bagian. Sekedar info, penggunaan sen dalam mata uang seperti ini tidak hanya terjadi di Singapura, tetapi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hanya saja, tidak semua negara juga menerbitkan uang logam sen seperti ini karena disesuaikan dengan keadaan ekonomi di negara tersebut. Dalam sejarahnya, Indonesia juga pernah menerbitkan sen, dan uang sen terakhir diterbitkan pada tahun 1961. Seperti ini bentuknya. Ngomong-ngomong soal uang, siapa sih di antara kalian yang tidak suka berbelanja? Nah, ketika berbelanja, pernah dong kalian melihat informasi atau pengumuman seperti ini? Terlebih simbol yang ini. Tahukah kalian arti atau penyebutan simbol tersebut? Ya, itulah persen, simbol yang akan kita bahas saat ini. Yuk, kita pelajari sama-sama. Persen berasal dari dua suku kata, yaitu per dan sen. Mengacu pada pembahasan kita yang tadi, sen berarti 100. Maka, persen artinya adalah per 100. Ya, per 100. Pembelajaran ini cukup sederhana, yaitu hanya merubah pecahan per 100 dengan menggunakan tanda persen. Contohnya seperti ini. 10 per 100 per 100. Maka dirubah menjadi 10%. Kemudian, pecahan 45 per 100 dirubah menjadi 45%. Kemudian, 2 per 100 dirubah menjadi 2%. Dan 100 per 100 dirubah menjadi 100%. Serta yang terakhir nih, angkanya cukup besar, memang jarang terjadi, tapi ini melatih kalian merubah persen saja ya. 230 per 100 dirubah menjadi 230%. Tapi mengganjal nggak sih di pikiran kalian kenapa harus diganti menjadi simbol seperti itu? Jawabannya sesederhana ini, silakan kalian perhatikan gambar di samping. Nah, bayangkan jika diskon untuk harga sepatu di samping ini ditulis dengan cara berbeda seperti ini. Sungguh sangat rumit bukan bentuknya? Dan oleh karena itu, di video kali ini kita akan belajar merubah pecahan biasa dan pecahan desimal menjadi bentuk persen. Di bagian pertama ini kita akan belajar merubah pecahan biasa menjadi persen dengan konsep pecahan senilai. Coba perhatikan contoh di samping ini. Pecahan 4 per 5 harus dirubah menjadi per 100. Kenapa per 100? Karena persen adalah per 100. Tapi ngomong-ngomong, yang namanya pecahan senilai yang harus menjadi per 100, kita berpatok kepada faktor 100. Jadi, perhatikan faktor 100 di samping ini. Ada 1 kali 100, 2 kali 50, 4 kali 25, 5 kali 20, dan 10 kali 10. Jadi, di bagian pertama ini hanya untuk pecahan-pecahan yang berpenyebut sama seperti faktor 100. Di sini contohnya 4 per 5. Lihat penyebutnya 5. 5 dikali berapa agar menjadi 100, yaitu 5 kali 20. Maka jika di bawah dikali 20, di atas dikali 20. 4 kali 20 sama dengan 80. Sehingga didapatlah persennya dari pecahan 4 per 5 adalah 80%. Di contoh berikutnya ada 1 per 2. 1 per 2 perhatikan, di bawahnya berpenyebut 2. 2 dikali berapa agar menjadi 100? Yaitu dikali 50.
Sehingga jika di bawahnya dikali 50, di atas pun dikali 50. 1 kali 50 sama dengan 50. Sehingga persen atau perubahan persen dari 1/2 adalah 50%. Yang berikutnya ada pecahan 3/50. 50 kali berapa ya agar jadi 100? Yaitu 50 dikali 2. Jika di bawah dikali 2, maka di atas pun dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Maka pecahan atau bentuk persen dari 3/50 adalah 6%. Di contoh berikutnya, ada 3/4 nih. Lihat, penyebutnya 4. 4 kali berapa ya? Yang hasilnya menjadi 100, yaitu 4 kali 25. Maka jika di bawah dikali 25, maka pembilangnya pun dikali 25. 3 kali 25 sama dengan 75. Maka persen dari 3/4 sama dengan 75%. Contoh berikutnya nih. Perhatikan ya. 6/25. Ini yang per 25 penyebutnya. 25 dikali berapa agar menjadi 100? Yaitu dikali 4. Nih yang 4 kali 25. Maka jika di bawah dikali 4, di atas pun dikali 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Maka persen dari 6/25 sama dengan 24%. Berikutnya 7/20. 20 nih penyebutnya. 20 kali berapa agar menjadi 100? Yaitu 20 kali 5. Jika di bawah dikali 5, di atas pun dikali 5. 7 kali 5 sama dengan 35. Sehingga persen dari 7/20 sama dengan 35%. Contoh yang kesekian kalinya nih ya, 12/10. Penyebutnya per 10. Maka 10 kali berapa agar jadi 100? Yaitu kali 10 lagi ya. Maka jika di bawah dikali 10, penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya pun dikali 10. 12 kali 10 sama dengan 120. Maka persen dari 12/10 sama dengan 120%. Soal terakhir nih, 2/7. Dijadikan per 100. Ntar. 7 kali berapa ya yang hasilnya 100? Di kolom faktor ini tidak ada tuh 7 kali berapa yang hasilnya 100. Maka dengan kata lain, 2/7 ini akan sulit dirubah menjadi persen kalau menggunakan konsep pecahan senilai. Jadi ini tidak cocok ya menggunakan konsep pecahan senilai. Yuk kita lanjut di bagian kedua, merubah pecahan biasa menjadi persen dengan konsep pembagian. Yuk simak berikut ini. Di bagian kedua, kita akan merubah pecahan biasa menjadi persen dengan konsep pembagian. Ini tidak jauh berbeda dengan cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Hanya saja, kita akan batasi sampai per 100 saja. Kalau yang kemarin kita pelajari desimal, kita rubah sampai per 1000-an. Saat ini kita akan merubahnya sampai per 100-an saja. Contohnya, yang tadi ya, 2/7. 2/7 kita rubah menjadi konsep pembagian yaitu 2/7. Sehingga 2 di dalam kurung, 7-nya di luar. Tapi ingat ya, pelajaran yang lalu, jika yang akan dibagi terlalu kecil, sedangkan pembaginya besar, maka langkah pertama kita munculkan 0 sebagai jawaban awalnya. Jawaban awalnya pasti 0. Kemudian kita beri koma, dan kita munculkan per 10-annya di belakang 2 tadi. Ya. Lalu kita lakukan penebakan. Yang di sebelah sini hanya membantu ya, jawaban aslinya adalah yang di atas. Berapa kali 7 yang hasilnya mendekati 20? Jawabannya itu 2. Sehingga 2 kali 7 sama dengan 14. Sekarang kita kurangi. 20 kurang 14 sama dengan 6. Sisanya 6 nih. Itu baru ada per 10-an. Sedangkan yang namanya persen, itu adalah per 100-an. Maka kita munculkan per 100-annya. Tambah lagi 0 ya di sisanya tadi sehingga menjadi 60. Lalu kita lakukan penebakan atau kita bagi lagi dengan 7. Berapa kali 7 yang hasilnya mendekati 60? Jawabannya adalah 8. Sehingga 8 kali 7 sama dengan 56. 60 kurang 56 sama dengan 4. Sebenarnya di sini cukup berhenti pembagiannya, tidak usah diteruskan dan kalian sudah mendapatkan persennya di sini sebenarnya. Tapi kalau kalian mau teruskan juga tidak apa-apa. Kita coba ya. Kita munculkan per 1000-annya. 40 ya. Kita munculkan nolnya sehingga menjadi 40. Kita bagi lagi.
Berapa kali 7 yang hasilnya mendekati 40? Jawabannya adalah 5. 7 atau 5 kali 7 sama dengan 35. 40 kurang 35 sama dengan 5. Begitu seterusnya, tidak akan berhenti-berhenti ya hasilnya ya. Di sini kita mendapatkan jawaban sementara dari pembagian 2 bagi 7 adalah 0,285. Jadi berapa persen dong jadinya? Ingat ya, yang namanya persen adalah perseratusan. Jadi kita hanya butuh 2 kedudukan di belakang satuan itu atau di belakang koma. Jadi kita batasi di sini 0,28. Jadi jawabannya adalah yang namanya 2 kedudukan di belakang koma kan perseratusan tuh, berapapun nilainya. Jadi 28/100 sama dengan 28%. Contoh berikutnya ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebut ya. Seperti ini, 11/3. Kita rubah dalam bentuk pembagian 11 bagi 3. Kemudian biasanya kan kalau konsep pembagian kurung 1/1. Nah, di sini lihat, 1 kalau dibagi 3 terlalu kecil. Kalau kita teruskan pakai konsep urutan yang benarnya, nggak apa-apa sih, tapi nanti diawali dengan 0 pastinya. Jadi langsung kita tebak langsung saja ya. Jadi 11 bagi 3. Kita tebak nih, nggak dimulai dari 0. Kenapa? Sebab 11 ini besar, bisa dibagi dengan 3. Jadi dimulai dah dengan berapa kali 3 yang hasilnya mendekati 11. Jawabannya adalah 3 ya, 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 11 kurang 9 sama dengan 2. Jadi jawaban sementaranya 3, sisa 2. Lalu sekarang kita munculkan persepuluhannya. Hasil sementara yang 3 ini kita berikan koma, dan di sisanya kita munculkan persepuluhannya. Lalu kita lakukan penebakan. Berapa kali 3 yang hasilnya mendekati 20? Jawabannya adalah 6. 6 kali 3 sama dengan 18. Kita lakukan pengurangan. 20 kurang 18 sama dengan 2. Ini sisanya nih, sisa lagi. Kita baru mendapatkan persepuluhannya. Sekarang kita munculkan perseratusannya. Jadi sisanya menjadi 20. Berapa kali 3 yang hasilnya mendekati 20? Jawabannya masih sama ya, yaitu 6. 6 kali 3 sama dengan 18. 20 kurang 18, sisanya 2 lagi. Begitu seterusnya, tidak berhenti-berhenti ya. Sehingga didapatlah jawabannya adalah 3,66666 tak terhingga jumlahnya. Tapi yang kita butuhkan hanya 2 kedudukan di belakang satuan atau koma. Sehingga kita batasi seperti itu. Sehingga jawabannya adalah 366/100 atau 366%. Nah, di bagian ketiga ini kita akan merubah pecahan desimal menjadi persen. Ini lebih gampang lagi. Yuk, simak sama-sama. Bagian ketiga, desimal ke persen. Di sini ada beberapa contoh. Dimulai dari 0,5, 2,8, 0,02, 1,05, 0,6135, dan 63,0179. Sesuai dengan konsep pembagian desimal atau konsep desimal yang namanya perseratusan, itu harus ada 2 kedudukan di belakang satuan atau koma. Sehingga jika kalian menemukan desimal seperti ini, maka kalian harus penuhi syarat yang pertama, yaitu pastikan terdapat kedudukan di belakang satuan. 0,5. Di sini baru ada persepuluhan, perseratusannya tidak ada. Ingat ya, di konsep pecahan desimal yang awal, kita belajar bahwa di depan bilangan ada 0 yang tak terhingga, di belakang desimal juga ada 0 yang tak terhingga. Sehingga jika kalian menemukan pecahan yang baru ada persepuluhannya, baru ada 1 kedudukan di belakang satuan, maka munculkanlah perseratusannya dengan cara menambahkan 0 seperti ini. Berikutnya, ya sesederhana itu. Berikutnya 2,8. Baru ada persepuluhan. Jadi kita munculkan perseratusannya ya. Kita tambah saja 0 di situ. Ya. Berikutnya 0,02. Wah, di sini sudah ada 2 kedudukan di belakang satuan. Jadi tidak perlu ada penambahan atau pengurangan. Di contoh berikutnya 1,05. Ini pun sudah ada 2 kedudukan di belakang koma, yaitu 0 sama 5 itu. Berikutnya ada 0,6135. Di sini ada persepuluhan, perseratusan, peribuan, perpuluh ribuan juga ada di situ. Tapi yang kita butuhkan hanya sampai perseratusan. Jadi ada yang harus kita hapus, yaitu per seribuan dan per 10 ribuannya. Kita coret ya. Nah, berikutnya
Contoh yang terakhir 63,0179. Di situ ada perseribuan, dan ada per 10 ribuan. Kita hapus saja, yaitu 7 dan 9-nya. Kita hanya butuh 2 kedudukan di belakang satuan. Berikutnya perhatikan, ya, ini kita kelompokkan begitu, yang sudah termasuk 2 kedudukan di belakang satuan. Jadi caranya merubah pecahan desimal menjadi persen, tinggal tulis ulang bilangan-bilangan yang ada tanpa komanya. Ya, seperti ini. 0,50 ya. Tapi yang namanya 0 di depan bilangan yang hidup seperti ini tidak ada nilainya. Jadi kita bisa coret, lalu kita tulis menjadi 50% saja. Berikutnya 2,80 kita tulis berarti tanpa ada koma, 280% jadinya. Berikutnya 0,02, maka ditulisnya 002. 0 di depan bilangan tidak berarti, bisa kita coret sehingga hasilnya adalah 2%. Contoh berikutnya 1,05. Ini tidak ada perubahan ya, karena bilangnya hidup semua. Berikutnya 0,61. Nah, di sini lihat ada 0 di depannya. Nanti juga akan kita hapus, jadi kita tidak perlu tulis nih kalau pengen cepat. Langsung saja tulis 61%. Dan contoh terakhir, di sini memang jarang terjadi sih persen yang lebih dari 100, jarang sekali, tapi ini hanya sebagai contoh. Jadi kita tulis saja 6.301% gitu. Nah, sobat pembelajar, sesederhana itu ya pembelajaran persen. Yang terpenting, perkuat pemahaman kalian mengenai pecahan senilai. Yang kedua, mengenai konsep pembagian kurung. Dan yang ketiga, perbanyaklah latihan. Sekian pembelajaran persen di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.